Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa batataya. Agak belepotan. Mungkin kan udah saking laparnya kali ya. Sebulan ngoceh sebulan. Oh iya. Udah gitu baik di live habis yang streaming, ngadonin makanan juga lagi kan. ya gitu lah. Bikin kue juga gitu kan. Ya bantu-bantu. Jadi ya bagaimanalah siapa yang sempat jadi karyawannya Pak iya. Inom. Karyawannya Mbak Inom Iya. jualan nastar. Tapi katanya banyak pesanan. Oh, Jadi gitu. ada informasi nanti setelah lebarannya belum laku mau diobral. Oh gitu. Iya. Ya kita doain nanti ada sisa gitu. Ah. Jangan laku semua di bulan puasa lah. Jadi kebanyakan untuk. Iya. Kebanyakan senggolan. Iya. Pemirsa jangan lupa like dan subscribe ya channel ini. Kemudian di komen lah, komen. Kita silaturahmi di kolom komentar ya. Kemudian ya baik lagi di share, dibagikan agar masyarakat tahu ada channel Tunanetra Peduli Bangsa, channelnya Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Tapi follow juga, saya nggak pernah ngomong, follow juga IG-nya ya, IG-nya Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa di @tunanetra_peduli bangsa, di @tunanetra_peduli bangsa itu IG-nya YKTPB itu ya. Ustadz katanya ada materi yang ketinggalan ya kemarin ya. Betul. Saking apanya ini saking Ya mungkin karena waktunya terlalu sempit juga ya. Iya. Jadi tidak bisa satu pertemuan itu kita bahas semuanya. Pengennya sih satu pertemuan Selesai. semua gitu. Cuma kan nanti azan maghrib gimana dong? Iya. Gitu kan. Kita nggak buka-buka sampai Iya. jam 8. Apa ya? Iya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Pemirsa, di hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang belum tersampaikan kemarin, bahwa di antaranya pada zaman Rasulullah SAW zakatul fitri itu diberikan karena memang tadi katanya adalah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Karena tujuan zakatul fitri itu kan agar di hari raya itu semuanya gembira, semuanya itu bahagia, tidak ada yang kelaparan. Maka di hari pemberian zakatul fitri ini diutamakan, afdolnya adalah bahan makanan, karena inilah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Ya. Jadi dulu Rasulullah itu yang dizakatkan bahan makanan itu yang pertama adalah gandum. Gandum ya. Nah, yang kedua tamar atau kurma, yang ketiga zabib atau kismis. Nah, Iya. para ulama mengkiaskan kalau di Arab di makanan bahan zakatnya itu bahan makanan berupa kurma atau gandum atau kismis, karena di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras, maka para ulama mengkiaskan sehingga zakatul fitri orang-orang Indonesia itu dengan beras, karena makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Kemudian berapa itu? Ukurannya adalah 1 sok. Nah, 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud, 1 mud itu kalau saya tidak salah ingat sama dengan 2 on atau 2,5 on ya. Sehingga akhirnya pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan standarisasi bahwa per kepala itu zakatul fitrinya adalah 2,5 kilo beras gitu kan, 2,5 kilogram beras. Kalau diliterkan, kalau di Jakarta 3,5 liter. 3,5 liter. Kalau Iya. di Jawa memang adanya kilo, nggak ada orang jual beras literan kalau di Jawa. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi 1 sok ketentuan dalam ilmu fikih, 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mudnya itu kalau saya nggak salah ingat 2 on atau 2,5 on, yang akhirnya Kementerian Agama membuat standar 2,5 kilogram atau 3,5 liter seperti itu ya. Nah, kemudian itu tadi bahan makanannya. Kemudian 3 imam madhab
Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Urutannya adalah Imam Malik dulu, kemudian Imam Abu Hanifah, baru Imam Syafi'i, yang terakhir adalah Imam Hambali. Iya. Itu 3 imam sesuai dengan contoh dari Rasulullah mensepakati bahwa zakatul fitri itu diberikan dengan bahan makanan pokok. Makanya di Jakarta ini ada masjid-masjid yang sangat fanatik tidak mau menerima uang, ya. zakat berbentuk uang, karena dia orang Indonesia ini kan mayoritas mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, mereka berpegang teguh kepada mazhab Imam Syafi'i itu bahwa zakatul fitri harus dengan bahan makanan pokok. Tapi ada juga yang sudah moderat, ini mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah ini dia berpikir yang penting orang itu dibahagiakan di hari raya Idul Fitri itu, Iya, bisa dikatakan dengan gini ya, makan jadi bahan tadi makanan atau dengan uang. Nah, ada jadi pertanyaan kan tadi, Ya. ketika kita ngasih beras doang dan orang itu tidak punya lauknya gitu. Iya, Ngasih artinya, kalau mungkin kalau bentuknya uang itu bisa beli berasnya, Iya. bisa beli lauknya, bisa beli kuenya kan itu. Iya, makanya sekarang di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, juga banyak masjid-masjid, musola-musola yang menerima zakat dalam bentuk uang karena mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Iya. memperbolehkan zakatul fitri dengan uang untuk kemaslahatan seperti yang dijelaskan oleh Kang Maman itu tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya. Boleh dengan beras kalau yang mau berpegang teguh kepada mazhab Imam Syafi'inya, boleh dengan uang kalau yang mau mengikuti mazhab Imam Hanafi, berpikir tentang kemaslahatan itu tadi. Nah, gitu ya. Siap. Dan jangan lupa bagi para penerima zakat hendaknya mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya ambillah dari harta mereka itu sedekah tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan jiwa mereka. Jadi membersihkan harta mereka, barangkali ada harta syubhat atau harta haram, Iya. wa tuzakkihim biha, membersihkan jiwa mereka, wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka, inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya doa-doa para penerima zakat atau mustahik itu dapat menenteramkan, memberikan ketentraman para muzaki atau orang-orang yang mengeluarkan zakat. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya panitia zakat itu kan kalau ada muzaki atau yang mengeluarkan zakat ngasih ke panitia, panitianya suka bilang ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa tabarakallahu lana wa lakum amin. Semoga Allah menerima zakatmu dan engkau Allah memberikan keberkahan dan bagi hartamu yang tersisa, dan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Nah, makanya nih doa-doa ini juga hendaknya bukan hanya dibaca oleh para panitia, tapi juga dibaca oleh para mustahik. Iya. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arabnya ya doain aja, ya Allah terimalah zakat mereka, berikanlah keberkahan kepada mereka, gantikanlah rezeki yang mereka keluarkan dengan rezeki yang berlipat ganda, jadi berikan keberkahan pada harta yang tersisa. Jadi ada feedback ya, ada timbal balik. Bukan apa-apa timbal baliknya, kita tahu diri lah sebagai penerima zakat gitu. Iya. Apa susahnya sih timbang berdoa kan gitu ya. Iya, betul. Jangan pelit-pelit sama cuma dikasih zakat udah ya udah ketawa-ketawa senang-senang gitu ya. Iya, betul. Jadi ada feedbacknya. Iya. Itu kan ada yang menerima, ada yang memberi gitu kan. Iya, betul. Artinya ya terputar gitu kan. Iya, iya. Nah gitu. Jadi apa susahnya mendoakan untuk yang sudah berbagi Iya. gitu ya. Itu mungkin Ustaz ya. Iya, cukup. Sudah cukup bahasan kita sampai di hari yang ke-29 ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat, orang tinggal 1 hari insya Allah ya. Iya, betul. Kita tunggu sidang isbat nanti malam dari Kementerian Agama. Apakah kita besok masih berpuasa atau nanti malam kita sudah bertakbir dan besok sholat Id? Besok puasa berarti 30. nanti tarawih terakhir ini ya. Tapi kalau besok nanti malam sudah takbir ya besok kita sholat Id ya. Iya, betul sekali. Jangan lupa zakat pokoknya. Itu. Zakatnya dipersiapkan untuk yang belum karena berarti nanti misalkan hari ini terakhir ini Pak waktu wajib ya. Iya, betul, waktu wajib. Zakatnya. Baik, terima kasih Ustaz dan terima kasih untuk semuanya yang
atas partisipasinya Iya. yang setia mengikuti acara ini Hmm. dari hari pertama sampai hari ke-29. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, murah rezekinya, dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, apabila banyak salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.